Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Putra Utama, absen 7 kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan sinopsis yang saya rangkum dari sebuah artikel yang berjudul Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Saya mulai. Wilayah Nusantara yang luas memunculkan berbagai kerajaan di berbagai wilayah. Di daerah Bali, misalnya, terdapat dua kerajaan yang cukup besar, di antaranya Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kedua kerajaan tersebut dikenal setelah periode kekuasaan Majapahit dan semakin dikenal setelah pendudukan Belanda di Bali. Kerajaan Buleleng merujuk pada buku sejarah Itu Asik oleh Ahmad Muhli Junaidi. Dalam sejarah Bali, Buleleng mulai dikenal setelah periode kekuasaan Majapahit. Buleleng merupakan salah satu wilayah kabupaten di Bali. Letaknya yang berdekatan dengan laut menjadikan wilayah ini berkembang sebagai pusat perdagangan. Berbagai hasil pertanian dikirim menuju Buleleng melalui daratan, contohnya beras, asam, kapas, kemiri, dan bawang-bawangan. Tidak hanya itu, perkembangan perdagangan laut antar pulau tidak terlepas dari peranan wilayah ini. Hal itu juga menjelaskan bahwa Buleleng memiliki peran sentral dalam perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali. Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kerajaan Dinasti Warmadewa telah berkembang di Buleleng sekitar abad ke-10. Kerajaan ini disebut dalam prasasti Blanjong yang terletak di Sanur. Kerajaan Dinasti Warmadewa merupakan kerajaan penganut Buddha Mahayana. Raja yang terkenal dari kerajaan ini antara lain Indrajaya Singhi Warmadewa, Udayana, dan anak bungsu. Raja Udayana termasuk raja yang besar dari kerajaan Dinasti Warmadewa. Sementara anak bungsu memiliki peran yang cukup berpengaruh di bidang perdagangan. Hal ini disebutkan dalam prasasti di Sambiran yang ditemukan pada 1065 Masehi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Mengkana Yahana Bayaga Saking Sabragyo Bahitra Rumunduk Imanasa, yang berarti andai kata ada saudagar dari seberang yang datang dengan cukup Badhira berlabuh di Manasa. Sistem perdagangan pada masa kerajaan Dinasti Warmadewa menggunakan sistem barter, namun tidak jarang juga masyarakat setempat menggunakan uang sebagai alat tukar. Demikianlah sedikit pengenalan mengenai Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kelebihan artikel. Menurut saya, kelebihannya terletak pada penjelasan materinya yang singkat, padat, dan jelas, sehingga membuat saya tidak terlalu bosan untuk membacanya, dan isinya dapat menarik perhatian saya untuk mengenal lebih banyak tentang kerajaan yang ada di Bali. Salah satunya adalah Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Untuk kekurangan artikel, menurut saya artikel ini memiliki kekurangan pada isi prasasti yang sepertinya memiliki arti yang nanggung, yang membuat saya menjadi bingung. Hikmah dan pesan yang dapat saya sampaikan adalah kita seharusnya lebih sering lagi membaca artikel mengenai budaya dan sejarah kita. Terutama saya sebagai orang Bali, setidaknya harus tahu dan mengenal sejarah, kesenian, dan kebudayaan Bali yang telah diturunkan oleh leluhur kita, dan tetap menjaga kebudayaan tersebut agar kebudayaan tersebut tetap lestari. Sekian presentasi sinopsis dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi.